Pelunasan haji 2026 disebut-sebut sudah tembus lebih dari 100%. Angkanya terlihat sempurna, datanya tampak menenangkan. Namun pertanyaannya sederhana, benarkah semua sudah aman? Atau justru, di balik angka besar itu, ada fakta penting yang luput kita pahami. Dalam urusan haji, kita sering dibuat tenang oleh persentase. Padahal, angka yang tinggi tidak selalu berarti sistemnya sehat. Bisa saja kuota terlihat penuh, namun realitas di lapangan justru menyimpan keganjilan. Video ini tidak dibangun dari asumsi, bukan pula dari opini pribadi. Semua yang akan dibahas bersumber dari data resmi hari terakhir pelunasan. Karena bagi calon jamaah, yang dibutuhkan bukan sekedar kabar baik, melainkan kejelasan dan kejujuran informasi. Mari kita bongkar bersama, apa makna sebenarnya dari klaim pelunasan haji 2026 tembus 100%. Data yang kita bahas dalam video ini bukan rumor, bukan asumsi dan bukan hasil spekulasi. Seluruh angka bersumber dari dashboard resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dapat diakses dan diverifikasi oleh publik. Data ini diambil pada hari terakhir pelunasan tahap kedua haji reguler 1447 Hijriah, tepatnya pada 9 Januari 2026. Artinya, ini adalah potret kondisi paling akhir sebelum masa pelunasan benar-benar ditutup. Kuota haji reguler Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebanyak 203.320 jamaah. Dari angka ini, laporan nasional menunjukkan bahwa jumlah jamaah yang telah melakukan pelunasan mencapai lebih dari 100%, tepatnya 100,85%. Bagi sebagian orang, angka ini langsung dianggap sebagai bukti bahwa pelaksanaan haji 2026 aman, terkendali, dan tanpa masalah berarti. Namun disinilah kita perlu berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Dalam sistem haji, angka besar tidak selalu mencerminkan kondisi yang sehat. Persentase nasional bisa terlihat sempurna, tetapi belum tentu menggambarkan distribusi dan struktur pelunasan yang sebenarnya. Karena itu, tugas kita bukan hanya menerima angka apa adanya, melainkan membaca apa yang tersembunyi di balik persentase tersebut. Sebab, dalam urusan haji, ketenangan sejati hanya bisa lahir dari data yang dipahami, bukan sekadar angka yang menghibur. Sekarang mari kita hentikan sejenak euforia angka nasional. Karena untuk memahami kondisi sebenarnya, data harus dipisahkan, bukan digabungkan. Kita fokus pada kelompok paling penting dalam skema haji reguler, yaitu jamaah non-cadangan. Merekalah jamaah utama, yang secara sistem seharusnya mengisi kuota secara normal, tanpa bantuan mekanisme tambahan. Dari total kuota haji reguler Indonesia tahun 2026 sebanyak 203.320 jamaah, jumlah jamaah non-cadangan yang benar-benar melakukan pelunasan hanya 174.912 orang. Jika dipersentasekan, angkanya berhenti di 86,03%. Angka ini membawa pesan serius. Artinya, lebih dari 14% kuota haji tidak terisi oleh jamaah utama. Dalam hitungan real, ini setara dengan sekitar 28.000 kursi haji yang berpotensi kosong jika pemerintah hanya mengandalkan jalur non-cadangan. Dan disinilah kita harus jujur membaca realitas. Pelunasan haji 2026 sebenarnya belum tuntas jika dilihat dari jemaah utama. Bukan karena kuota kecil, bukan pula karena sistem tidak disiapkan, melainkan karena daya serap jemaah non-cadangan tidak mencapai 100%. Fakta ini penting, karena dari sinilah kita bisa memahami mengapa mekanisme jemaah cadangan akhirnya menjadi kunci utama dalam menutup celah besar yang tidak terlihat di angka nasional. Disinilah peran jemaah cadangan menjadi sangat menentukan. Ketika pelunasan jemaah utama berhenti di angka 86%, sistem tidak dibiarkan kosong begitu saja. Negara mengaktifkan mekanisme jemaah cadangan sebagai penyangga agar kuota tetap terisi optimal. Data resmi menunjukkan, dari total 33.173 jemaah cadangan yang telah dinyatakan istitoah, artinya sehat dan mampu secara finansial, sebanyak 30.130 orang sudah melakukan pelunasan. Angka inilah yang mengubah segalanya. Tanpa mereka, pelunasan nasional tidak akan pernah menembus 100%. Penting untuk dipahami, jemaah cadangan bukanlah tambahan dadakan. Mereka adalah bagian dari sistem resmi yang memang disiapkan untuk mengantisipasi kegagalan pelunasan jemaah utama. Ketika ribuan jamaah non-cadangan tidak melunasi hingga batas akhir,
maka kursi yang kosong itu secara otomatis diisi oleh jamaah cadangan yang siap berangkat. Inilah alasan mengapa secara nasional pelunasan terlihat sangat aman, bahkan melampaui target. Bukan karena semua jamaah utama patuh dan siap, melainkan karena sistem cadangan bekerja secara maksimal dan efektif. Jadi, angka 100% lebih itu bukan cermin antusiasme penuh, melainkan bukti bahwa mekanisme penyangga sedang digunakan secara optimal. Mari kita berhenti sejenak dan membaca angka dengan kepala dingin. Dari data resmi yang telah dipaparkan, terlihat jelas bahwa jumlah jamaah non-cadangan yang tidak melunasi mencapai sekitar 28.000 kursi haji. Ini bukan angka kecil. Ini adalah potensi kekosongan yang jika tidak diantisipasi, bisa berujung pada kegagalan pemanfaatan kuota nasional. Namun di sisi lain, sistem haji Indonesia memiliki mekanisme jamaah cadangan, dan disinilah keseimbangan data mulai terlihat. Dari total jamaah cadangan yang telah dinyatakan istita'ah, sebanyak 30.130 orang telah menyelesaikan pelunasan. Jumlah ini bahkan lebih besar daripada kursi kosong yang ditinggalkan oleh jamaah non-cadangan. Artinya, secara matematis dan sistematis, tidak ada kekosongan kuota. Setiap kursi yang ditinggalkan telah memiliki pengganti. Bukan karena keajaiban, bukan pula karena angka dimanipulasi, tetapi karena desain sistem cadangan memang disiapkan untuk kondisi seperti ini. Inilah alasan utama mengapa persentase pelunasan nasional bisa melampaui 100%. Bukan karena semua jamaah utama siap berangkat, melainkan karena sistem cadangan bekerja optimal menutup celah yang ada. Maka, keberhasilan angka nasional sesungguhnya adalah cerminan dari fungsi sistem, bukan semata-mata antusiasme jamaah reguler. Di balik angka nasional yang tampak aman, ada satu kelompok yang justru berada dalam posisi paling tidak pasti. Mereka adalah jamaah cadangan yang sudah dinyatakan istita'ah, sehat secara fisik, dan secara administratif layak berangkat, namun belum sempat melunasi biaya haji hingga hari terakhir. Jumlahnya memang tidak besar jika dibandingkan secara nasional, sekitar 3.000 jamaah. Namun bagi mereka, angka kecil ini adalah soal besar, karena setelah kuota nasional dinyatakan penuh, bahkan surplus, ruang dalam sistem nyaris tertutup rapat. Masalahnya sekarang bukan lagi siapa yang ingin berangkat, tetapi siapa yang masih diberi kesempatan oleh sistem. Dengan lebih dari 30.000 jamaah cadangan sudah melunasi, dan seluruh kursi kosong dari non-cadangan telah terisi, peluang bagi jamaah cadangan yang belum melunasi menjadi sangat tipis. Kecuali terjadi skenario luar biasa, seperti pembatalan massal dari jamaah yang sudah melunasi, atau adanya tambahan kuota resmi dari Arab Saudi, maka posisi mereka praktis berada di zona menunggu tanpa kepastian. Inilah sisi sunyi dari pelunasan yang disebut sukses. Angka nasional boleh 100%, tetapi bagi sebagian jemaah cadangan, ketidakpastian justru mencapai 100%. Disinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian publik. Ketika angka pelunasan haji ditampilkan menembus 100%, banyak orang langsung merasa semuanya sudah aman. Padahal, angka besar tidak selalu berarti sistemnya sehat. Data yang kita lihat hari ini justru menunjukkan bahwa tanpa jemaah cadangan, pelunasan haji 2026 hanya berhenti di angka 86%. Artinya, ada celah besar yang tidak bisa ditutup oleh jemaah utama. Ini bukan soal salah atau benar, tetapi soal kejujuran membaca data. Negara wajib menyampaikan informasi apa adanya, bukan hanya angka agregat yang terlihat indah di permukaan. Karena di balik persentase itu, ada ribuan jemaah yang menggantungkan harapan, mengatur hidup, bahkan menjual aset demi satu tujuan, berangkat ke Tanah Suci. Maka transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tanggung jawab moral, agar masyarakat memahami kondisi real dan tidak mengambil keputusan berdasarkan ilusi angka. Sahabat semua, setelah melihat data ini secara utuh, sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah pelunasan haji 2026 tembus 100%, tetapi, apa arti angka itu bagi jemaah sebenarnya? Menurut Anda, apakah sistem jemaah cadangan ini sudah adil dan transparan? Atau justru masih menyisakan kebingungan bagi calon jemaah yang sudah istita'ah tapi kehilangan peluang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda penting agar isu haji dibahas dengan data dan akal sehat, bukan sekedar angka besar. Jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini agar kita terus mengawal informasi haji secara jujur, kritis, dan terbuka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.